Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih terus dilimpahkan kepada kita hingga saat ini. Salah satu nikmat yang harus, yang wajib untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, masih memberikan kepada kita kesempatan bahwa belum genap sebulan kita telah melalui bulan suci Ramadan, bulan paling mulia sepanjang tahun, sebagai bulan di mana kita meningkatkan kapasitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, amal-amal soleh yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan kemarin menjadi modal kita untuk mengarungi bulan-bulan selanjutnya hingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Salam dan salawat kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang terus berjuang memperjuangkan agama Islam hingga hari kiamat nanti. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sering kita dengar atau sering kita baca ketika pelaksanaan hari Idul Fitri ataupun Lebaran, di mana kita memiliki kebiasaan untuk memberi ucapan kepada sesama kita. Di antara ungkapan ataupun ucapan yang sering kita dengar, baik kita dengar langsung ataupun melalui media sosial, kita membacanya adalah ungkapan minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Akan tetapi sesungguhnya apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus soleh, di mana ketika berlalunya bulan suci Ramadan, mereka memberikan ungkapan satu dengan yang lain dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu saling mendoakan semoga apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membaca dari sejarah bahwasanya para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in sepanjang 6 bulan setelah bulan suci Ramadan mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar apa yang telah dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan kemarin, amalan-amalan soleh yang telah dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya sebelum bulan suci Ramadan yang akan datang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur panjang sehingga bisa mendapatkan bulan suci Ramadan berikutnya. Kita berdoa, saling mendoakan semoga amal soleh yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan suci Ramadan kemarin kita telah melakukan berbagai aktivitas, telah melakukan berbagai amal soleh, meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi renungan kita pada Jumat kali ini adalah hal-hal yang bisa menggugurkan amal-amal kebaikan ataupun amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Dalam sebuah kesempatan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan metode yang banyak kemudian ditiru, yang mana pertanyaan ini dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena Rasulullah tidak tahu, akan tetapi listijlabil intibah, untuk menarik perhatian karena apa yang akan disampaikan kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat penting. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang muflis itu atau orang bangkrut?
Kemudian sontak pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantik perhatian dari para sahabat. Kemudian di antara mereka ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai aset. Itu jawaban daripada sahabat ketika itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, al-muflisu fina, orang bangkrut yang sesungguhnya adalah mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan segunung pahala, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa. Akan tetapi ya'ti yaumal qiyamati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi ketika dia datang pada hari kiamat, dia telah melakukan berbagai macam kezaliman. Dia telah menghina, mencaci, mencela saudaranya. Dia telah menuduh, menggibah saudaranya sesama muslim. Dia telah memukul, dia telah menumpahkan darah, mengambil harta sesamanya kaum muslimin dengan tidak cara yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fayu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian orang ini yang datang dengan segunung pahala, dengan segunung amalan soleh, akan tetapi ketika di dunia telah melakukan berbagai macam kezaliman kepada sesamanya. Kemudian orang-orang yang telah ia berbuat zalim kepadanya, yu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian amalan-amalan solehnya, kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi selama hidup di dunia. Fayu'ta hadza min hasanatihi, diberikan amalan-amalan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alai. Akan tetapi ketika orang-orang yang telah dilakukan kezaliman kepadanya datang begitu banyak, hingga kemudian seluruh amalan kebaikannya, amalan solehnya itu habis dan tidak tersisa lagi, ukhidha hadza ukhidha min khatayahum. Kemudian orang ini diambilkan, orang yang telah dilakukan kezaliman kepadanya diambil dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang telah berbuat zalim. Faturihat alaihi, kemudian diberikan faturiha finnar, kemudian dia menjadi penghuni surga lantaran banyaknya orang yang telah diperbuat zalim kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam perbuatan seperti menuduh, menghina, mencela, menggibah, memukul, menumpahkan darah, mengambil harta dengan cara yang batil kepada sesama kita, sesungguhnya itu bisa menjadi penggugur, penghilang, penyapu bersih amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Wal iyadu billah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan juga disebutkan kepadanya bahwasanya ada seorang wanita yang mana wanita ini tasumu bin nahar wa taqumu bil lail. Yang mana wanita ini ketika di siang hari berpuasa, kemudian di malam hari melakukan qiyamul lail, bertahajud. Akan tetapi punya satu kekurangan, tu'zi jiranaha. Akan tetapi perempuan ini memiliki kebiasaan sering mengganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira minha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu definisi muslim yang hakiki adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin atau muslim sejati adalah orang yang selamat umat Islam yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perangai dan akhlak yang mulia, agar kita mampu berbuat baik kepada sesama kita dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat zalim kepada sesama kita umat Islam. Karena sesungguhnya perbuatan zalim dengan berbagai macam bentuknya yang telah disebutkan dalam hadis tadi itu bisa menggugurkan, bisa mengambil, dan kita menjadi orang yang bangkrut yang hakiki. Itulah sesungguhnya pengertian daripada orang yang bangkrut. Kalau dalam perspektif dunia, orang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya aset. Akan tetapi dalam perspektif Islam, dalam perspektif ukhrawi, akhirat, bahwasanya
orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sekumpulan amal soleh yang begitu banyak, akan tetapi di dunia dia pernah melakukan kezaliman kepada sesamanya. Kemudian orang-orang yang telah diperbuat zalim kepadanya datang menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambillah kebaikannya orang tersebut dan diberikan kepada orang-orang yang telah diperbuat zalim kepadanya. Kemudian ketika kebaikannya sudah habis dan tidak tersisa lagi, dan masih ada orang yang datang menuntut haknya kepadanya yang telah diperbuat zalim kepadanya, maka dosa orang yang telah diperbuat zalim diambil dan diberikan kepadanya. Kemudian ia masuk surga lantaran tidak ada lagi amalan kebaikan, yang tersisa hanyalah dosa dan kezaliman yang ditimpakan kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebiasaan juga yang sering kita dengarkan, yang sering kita lakukan adalah tradisi halal bihalal. Yang mana kalau kita melihat sejarah dari tradisi ini adalah secara pengertian halal bihalal adalah menghalalkan. Ini beranjak dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu." Barang siapa yang punya sebuah kezaliman kepada sesamanya, kepada saudaranya, falyatahallalhu al-yaum, maka hendaklah dia menghalalkannya hari itu. Maka hendaklah ia menghalalkannya hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sampai datangnya hari kiamat tidak berguna yang namanya dirham dan dinar, tidak berguna yang namanya harta benda. Oleh karena itu, ketika kita pernah melakukan sebuah kezaliman, kita pernah mencela, kita pernah menuduh, kita pernah menggibah, kita pernah mengambil harta saudara kita pernah memukul, kita pernah menepahkan saudara, maka ketika kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menghalalkannya. Falyatahallalhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menghalalkannya. Tradisi ataupun kebiasaan ataupun acara halal bihalal bukan hanya menjadi sebuah seremonial saja, makan-makan, bersenda gurau, reuni, akan tetapi kita menjadikan ajang bahwasanya antara saya dan kamu, antara saya dan saudaraku tidak ada lagi sisa dari kezaliman. Kita saling memaafkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita mungkin bertanya, dan pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada seorang ulama, bagaimana seandainya kita punya perbuatan zalim kepada sesama kita, apa yang semestinya kita lakukan? Salah seorang ulama, Sulaiman Ar-Ruhaili, mengatakan kepadanya, memberikan jawaban bahwasanya apabila kita memiliki perbuatan dosa ataupun kezaliman kepada saudara kita, maka hendaklah kita meminta maaf kepadanya, dan itulah yang utama. Akan tetapi ketika kita datang meminta maaf ataupun dosa ataupun kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita itu seperti ghibah, ataupun pernah menuduhnya, mencelanya tanpa sepengetahuannya, bagaimana kita mengkhawatirkan apabila kita datang kepadanya kemudian kita memberitahukan, kemudian dia tersinggung, marah dan balik mencela kita. Jika kita mengkhawatirkan atau takut akan hal tersebut, maka Sulaiman Ar-Ruhaili bahwasanya hendaklah kita mendoakan kebaikan terus menerus kepadanya dan terus berbuat baik kepada orang tersebut yang telah kita zalimi. Kita berusaha untuk terus berbuat baik. Kalaupun orang yang telah kita zalimi itu meninggal dunia, maka kita melanjutkan perbuatan baik kita kepada ahli warisnya dengan harapan bahwasanya bisa menjadi halal dan tidak ada lagi beban ataupun tuntutan kepada kita pada hari kiamat nanti. Bila kita memperhatikan konteks hadis tadi, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Maka hendaklah kita meminta untuk dihalalkan sampai tidak berguna yang namanya lagi harta benda ataupun dinar dan dirham. Maksud para ulama bisa menjadi istimbat, diambil pelajaran daripada ulama. Sampai kalau kita pernah berbuat zalim kepada sesama kita, kemudian dengan harapan kita mendapatkan maaf darinya, kita harus mengeluarkan harta benda, maka itu tak mengapa, sekalipun hanya sebatas mentraktir kopi. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.